Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan membahas kaitannya dengan masalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah merupakan bagian dari ilmu edafologi yang mempelajari tanah yang dikaitkan dengan tumbuhan tanaman yang ada di atasnya. Pengolahan tanah lebih menfokuskan pada upaya mengatasi permasalahan tanah untuk budidaya pertanian. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tanah agar fungsi tanah itu dapat untuk budidaya pertanian secara optimal. Ada kendala apa pada tanah sehingga akan menghambat pertumbuhan tanaman? Inilah yang akan kita bahas. Inilah yang akan kita yaitu cari jalan keluarnya permasalahan ini. Mengatasinya bagaimana? Inilah. Kalau kita lihat fungsi daripada tanah terhadap pertumbuhan tanaman itu ada yaitu 4. Satu adalah tanah sebagai sumber hara, sebagai penyedia unsur hara. Yang kedua, tanah sebagai penyimpanan air, sebagai penyimpan air, ketersediaan air. Yang ketiga adalah tanah sebagai yaitu pemasok oksigen, penyedia oksigen di dalam tanah. Walaupun tidak semua tanaman menghendaki yaitu adanya yaitu kondisi yang aero. Namun semua tanaman pada prinsipnya dia butuh oksigen. Umpamanya seperti padi sawah. Sebenarnya padi sawah walaupun tergenang, namun yaitu padi sawah itu mempunyai yaitu suatu jaringan tersendiri yang bisa yaitu memanfaatkan oksigen dari udara. Kemudian fungsi yang keempat adalah tanah sebagai tempat berjangkarnya akar tanaman. Jika fungsi daripada tanah ini tadi tidak secara optimal, artinya ada masalah yang harus diatasi. Umpamanya, kaitannya dengan penyediaan hara terganggu, tidak bisa menyimpan air, dia tidak bisa yaitu sebagai tempat berjangkarnya akar tanaman sehingga tanaman akan roboh, kekuatan berdirinya daripada tanaman itu yaitu tidak kuat. Ini juga suatu permasalahan. Saudara-saudara sekalian, tanah bermasalah itu yang bagaimana? Jika tanah ini tidak bisa berfungsi secara optimal untuk pertumbuhan tanaman, karena bisa dikarenakan adanya sifat fisiknya yang tidak memungkinkan, tanahnya miring, kemudian teksturnya yang kasar, yaitu pada tanah pasir sehingga dia tidak bisa menahan air. Kemudian sifat kimia tanahnya, pH-nya terlalu masam atau pH-nya terlalu alkali, atau tanahnya itu garaman. Inilah. Atau mungkin yaitu sifat biologi tanahnya yang tidak memungkinkan nih. Ini tentunya semuanya tadi yang akan kita bahas pada kali ini. Bagaimana kita mengupayakan agar fungsi daripada sifat fisiknya mendukung, sifat kimianya mendukung, dan sifat biologinya mendukung bagi pertumbuhan tanaman. Marilah kita bahas satu persatu. Saudara-saudara sekalian, kita akan bahas kaitannya dengan permasalahan fisik tanah. Baik itu kaitannya dengan masalah kemiringan, solum tanah, genangan, tekstur, kebatuan, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah tanah berbatu. Tanah berbatu ini adalah bermasalah. Kaitannya dengan sulitnya kita
melakukan pengolahan tanah. Di samping itu, dengan adanya banyak batu ini menyebabkan perkembangan akar tanaman ini akan terganggu. Nah, saudara sekalian, tanah berbatu ini bisa karena volume batu yang ada di permukaan tanah banyak, atau mungkin yaitu volume tanahnya itu tipis dan di bawahnya adalah lapisan kedap air yang sulit untuk ditembus oleh akar tanaman, sehingga ini menghambat bagi pertumbuhan tanaman. Akar tanaman akan terhambat sangat sekali. Nah, ini saudara lihat bagaimana tanaman yang ada di atasnya sangat gersang sekali. Nah, ini tanah yang berbatu penuh dengan batuan-batuan, sehingga dalam pengolahan tanah di permukaan maupun di bawahnya ini lapisan-lapisan yaitu yang sulit untuk diolah. Ini suatu permasalahan juga dalam pengolahan tanah. Kemudian tanah berpasir. Permasalahannya apa tanah berpasir? Yaitu tanah ini sangat porus, sehingga daya ikat airnya sangat rendah. Pengikatan hara tanaman juga akan rendah. Karena apa? Karena sebagian besar pasir itu kan merupakan mineral yang primer, sehingga dia tidak mempunyai muatan. Sehingga KPK maupun kejenuhan basahnya tanah ini adalah sangat rendah sekali, sehingga miskin hara. Jadi baik dia porus, daya ikat airnya rendah, maupun miskin hara. Ini tanah berpasir. Kita mempunyai banyak yaitu tanah berpasir ini, terutama untuk di daerah-daerah yang di pantai-pantai, maka ini sangat cukup luas. Kita bibir pantainya itu di Indonesia itu karena pulaunya begitu banyak, ribuan pulau yang ada di negara kita, maka luasan tanah berpasir ini juga banyak sekali pasir pantai ini. Bisakah lahan pasir ini dijadikan lahan pertanian yang subur? Sangat bisa. Tentunya harus ada asupan, pemberian bahan organik dan sebagainya, sehingga dia bisa mengikat yaitu air maupun penyediaan unsur haranya akan terbantu. Nah, ini bisa saudara lihat bagaimana digunakan untuk usaha budidaya hortikultura sayuran yang cukup baik juga. Kemudian permasalahan yang berikutnya, tanah berlereng. Kalau kemiringan lahan itu sangat curam, maka apa? Yaitu permasalahan yang ada, dia rentan terhadap erosi ataupun longsor. Sehingga tanah ini adalah sangat labil sekali, mudah terjadi longsor. Nah, saudara lihat, kemiringan yang curam ini yaitu tanahnya akan longsor atau tererosi. Ini permasalahan pada tanah yang miring. Namun apabila dikelola dengan baik, dengan melakukan terasering dan sebagainya, akan membentuk suatu lahan yang sangat potensial untuk budidaya pertanian. Ini untuk budidaya sawah, ya. Ini sangat potensial sekali. Namun dengan catatan perlu dikelola dengan baik dengan melakukan terasering. Sekarang permasalahan lahan yang berkait dengan permasalahan kimia, baik itu kemasaman, kegaraman, senyawa racun, dan keharaan. Nah, ini tanah masam.
baik itu bisa ultisol, yang sebelah kiri itu ultisol, yang sebelah kanan itu adalah oksisol, yaitu tanah-tanah merah semacam ini, yaitu karena terjadi pencucian basa-basa, maka yang tertinggal itu AlFeMn. Sehingga tanah ini terjadi keracunan AlFeMn. Karena jumlah Fe dan Al-nya berlebih, maka dia akan meracun bagi akar tanaman. Di samping itu dia akan mengikat, menfiksasi fosfor, sehingga fosfor tidak tersedia. Tanah-tanah semacam ini karena basa-basanya tercuci, maka kejenuhan basanya rendah, karena mineralnya adalah mineral sekunder kaulinit, maka KPK-nya rendah, dan hara, terutama hara P-nya sangat rendah karena terfiksasi tadi. Nah ini tanah termasuk potsolik merah kuning, ya, atau dapat dikatakan tanah ultisol, maka ini adalah tanah yang sangat miskin hara karena tanah yang masam sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya tanah garaman. Apa kendala pada tanah garaman? Yaitu banyak kadar garam yang tinggi, terutama ini di permukaan, karena garam yang ada di bawah tanah karena terjadi penguapan yang berlebih, maka garamnya akan terbawa ke atas dan terakumulasi di atas, maka akan menyebabkan karena kadar garamnya tinggi, menyebabkan tanaman akan plasmolisis. Perkecambahan juga akan terganggu. Ini jika garamnya itu garam Na atau NaCl, berarti Na-nya tinggi, maka pH-nya tinggi. Dan yang perlu diwaspadai juga masalah keracunan Na dan Cl. Nah ini pertumbuhannya sangat tidak baik untuk padi semacam ini. Ini karena ada yaitu kadar garamnya yang sangat tinggi. Kemudian tanah rawa. Saudara-saudara sekalian, kita di negara yang tropis humida ini, yaitu luas lahan rawa sangat luas sekali. Baik itu di Sumatera, Kalimantan, di Irian, dan lain sebagainya. Cukup luas sekali. Nah, tanah rawa semacam ini yaitu terkendala oleh apa? Oleh karena pengatusan yang buruk. Ya. Tanaman-tanaman yang tumbuh daerah rawa itu apa? Ya semacam ini. Tanaman-tanaman semacam apa itu namanya, tanaman-tanaman berair, dia yaitu tumbuh di daerah tanaman rengas, kemudian ini semalam seperti pandan dan lain sebagainya, ini banyak terjadi. Namun juga yaitu pada rawa itu juga akan tumbuh yaitu hutan rawa. Tempat kita cukup banyak sekali, sehingga dengan adanya hutan rawa yang luas sekali ini tadi, maka daun akan gugur dan dia menumpuk terus karena anaerob, maka akan terbentuk tanah gambut. Ini. Lah ini. Sekarang tanah gambut. Tanah gambut itu apa toh? Tanah gambut itu adalah tanah organik atau pit soil, ya. Permasalahan pada tanah gambut yaitu karena dia bahan organik, permasalahannya daya topangnya rendah sekali, daya menahan daripada beban itu rendah. Ini kemudian akan terjadi subsidi dan penurunan muka tanah ini, karena apabila dibuka maka akan terjadi suasana yang aerob,
maka akan terjadi yaitu pemadatan, maka akan terjadi subsiden ini. Kemudian tata airnya, ya ini yang perlu, yaitu perlu diatur. Kalau tata airnya itu tidak diatur, maka dia akan tergenang, maka sulit untuk budidaya, maka perlu adanya pengaturan. Nah ini, andai kata kita manfaatkan, kita kelola dengan baik, sebenarnya lahan gambut ini cukup berpotensi untuk persawahan umpamanya. Kemudian untuk tanaman-tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit dan lain sebagainya. Kita cukup luas, tanah gambut kita itu cukup luas sekali. Kita nomor 4 di dunia. Ya, yang pertama adalah Uni Soviet, kemudian Amerika, Kanada, dan Indonesia. Ini kita termasuk, yaitu luas lahan gambutnya itu adalah cukup luas. Saudara-saudara sekalian, saya rasa demikianlah ya kuliah pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.